Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini khusus kepada mahasiswa yang akan mengerjakan tugas kelompoknya. Jadi dengan video ini harus ditonton sampai habis supaya punya pemahaman tentang apa saja yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Dan ini pun merupakan sebuah pemahaman supaya kelompok lain bisa menyiapkan bahan-bahan apabila pada diskusi nanti ada pertanyaan ataupun komentar-komentar yang bermanfaat. Oke. Nah, pada mata kuliah kali ini tentang ilmu kesejahteraan sosial. Jadi, kita akan masuk dalam tataran konsep-konsep tentang usaha kesejahteraan sosial. Karena yang namanya kesejahteraan sosial itu tidak sekedar konsep, tapi butuh action atau pelaksanaan. Nah, apa bentuk pelaksanaan kesejahteraan sosial itu? Itulah dalam bentuk UKS. Usaha kesejahteraan sosial ini memang berbagai macam bentuknya. Ini hanya sebagian kecil saja. Masih banyak yang lainnya. Nah, pada tugas kali ini, setiap kelompok wajib melakukan proses penggalian informasi-informasi, boleh melalui sumber bacaan, buku, boleh melalui media-media sosial lainnya ya. Nah, pada kali ini tidak banyak yang harus mahasiswa buat dan saya tidak menuntut untuk membuat sebuah makalah. Tapi cukup saudara membuat satu tampilan dalam bentuk PowerPoint saja yang berkaitan dengan pokok bahasan, tapi meliputi isinya satu, mesti ada definisi, ya. Kedua, jenis layanan. Yang ketiga, proses pelayanannya. Yang keempat, sasaran garapannya, dan juga hasil yang dicapai dari program UKS tersebut, ya. Nah, langkah berikutnya adalah proses diskusi akan dilakukan dengan cara saudara masing-masing kelompok menyiapkan dan juga mengirimkan videonya untuk bisa ditanggapi oleh masing-masing anggota peserta diskusi sekalian. Adapun pokok bahasannya adalah sebagai berikut ya. Kita akan membagi ke dalam 10 kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang usaha kesejahteraan sosial bagi anak. Nah, apa itu UKS bagi anak? Ya, bagaimana sasaran garapan untuk anak, langkah-langkah apa yang dilakukan dalam melakukan UKS tersebut. Saya berikan contoh. Oh, ada UKS dalam bentuk program layanan panti asuhan. Nah, ini kan salah satunya nih. Nah, itu yang perlu digali lebih dalam lagi, ya. Itu untuk kelompok pertama tentang usaha kesejahteraan sosial bagi anak. Yang kedua, usaha kesejahteraan sosial bagi remaja. Ya, baik remaja putus sekolah, remaja korban narkoba, korban kekerasan, korban eksploitasi, dan semuanya. Ya, bagaimana UKS bagi remaja ini? Apa bisa dilakukan? Ada gelanggang remaja nantinya, ada karang taruna, ada ikat remaja masjid, semua banyak. Itu jenisnya ya. Nah, yang perlu kalian pahami adalah seperti apa UKS yang harus dilakukan bagi remaja. Ini pokok bahasan kelompok 2. Kelompok 3 adalah membahas tentang usaha kesejahteraan sosial bagi keluarga. Nah, saya katakan dulu bahwa social welfare with individual, group, and community memang mencakup seluruh UKS itu. Tidak hanya sekedar untuk individu, masyarakat, tapi juga kelompok atau keluarga. Nah, bagaimana UKS bagi keluarga? Contoh keluarga yang tidak mampu, keluarga yang broken home, atau keluarga-keluarga termarginalkan lainnya. Ini persoalan-persoalannya. Bagaimana UKS-nya? Juga sama. Berikan definisinya dulu, jenisnya, programnya, dan sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah kelompok 4. Adalah usaha kesejahteraan sosial bagi lanjut usia. Nah, silakan baca buku gerontologi. Seperti apa lanjut usia, bagaimana pendekatan-pendekatan kasus bagi manula tersebut. Ya, sekarang ada panti sosial untuk lanjut usia. Nah, seperti apa pelayanan yang diberikan di panti tersebut gitu. Nah, ini yang perlu saudara jelaskan dalam diskusi kelompok nantinya, karena yang mau kita lihat adalah
usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah melalui kelembagaannya maupun masyarakat dari semua organisasi yang ada. Berikutnya kelompok 5 membahas tentang usaha kesejahteraan sosial bagi pemberdayaan Karang Taruna, khusus ke Orsos, ya. Karena Karang Taruna kita tahu bahwa merupakan organisasi yang sudah cukup lama, mapan dan besar. Nah, bagaimana memberdayakan? Karena Karang Taruna ini adanya dari level atas sampai ke bawah loh, nasional sampai ke tingkat daerah. Nah, bagaimana UKS bagi pemberdayaan kelompok ini? Kemudian UKS bagi desa terpencil atau tertinggal, ini juga sama ya. Apakah dia desa perbatasan, desa pinggiran, desa tertinggal atau IDT, atau mungkin desa-desa yang di luar jangkauan, biasanya di kepulauan atau di perbatasan antar negara ya. Nah, bagaimana UKS bagi desa ini? Ini yang perlu dikupas juga, dan yang terpenting adalah action dari apa yang harus dilakukan oleh Kesos terhadap persoalan-persoalan tadi ya. Yang berikutnya lagi kelompok 7. Kelompok 7 adalah usaha kesejahteraan sosial bagi gelandangan dan pengemis. Nah, ini nih penting juga nih. Dengan banyaknya maraknya fenomena-fenomena di lapangan, di lampu merah di mana-mana. Nah, ini juga boleh kalian videokan sebelum menjelaskan sebuah topik yang akan kalian bahas. Kalian putarkan sebuah video atau cuplikan dari pokok bahasan yang mau dibahas. Contoh, pada kelompok UKS gelandangan dan pengemis, ya kelompok berapa tadi? 5, ntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk kelompok 7, mungkin kalian membuat satu video gelandangan dan pengemis yang ada di pinggir jalan, atau yang di pasar, atau yang di lampu merah atau di jembatan. Durasi waktu 2-3 menit mungkin. Nah, setelah itu baru masuk slide untuk saudara menjelaskan mengenai materi. Nah, ini boleh juga dikombinasikan saja nanti. Atau foto, boleh. Jadi khusus untuk proses presentasi nantinya ya. Oke, itu kelompok 7. Kelompok 8, usaha kesejahteraan sosial bagi ex nafsa, narkotika, dan zat adiktif lainnya. Nah, ini juga bagaimana UKS bagi mereka-mereka yang sudah pernah terlibat langsung maupun tidak langsung masalah-masalah narkoba. Bagaimana cara merehab dan apa yang dilakukan. Nah, Kesos masuk di mana gitu. Sehingga kita bisa memahami ternyata Kesos juga bisa menangani mereka-mereka yang dianggap bermasalah. Karena kembali saya katakan di ilmu Kesos sebelumnya bahwa manusia dikatakan berfungsi secara sosial kalau dia memiliki 3 hal. Kemampuan dia beradaptasi, kemampuan dia memenuhi kebutuhannya, dan kemampuan dia mengatasi persoalannya. Nah, si nafsa ini ketika dia nggak ada gitu. Bagaimana UKS-nya? Nah, silahkan kalian kupas habis tentang teori-teori konsep-konsep dari ini ya. Ini untuk kelompok 8. Kelompok 9, usaha kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam. Ini juga penting ya. Apakah korban banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa, tsunami, dan sebagainya. Silakan baca, lihat bagaimana UKS bagi korban bencana alam. Nah, di sini juga kalian boleh mencuplik beberapa informasi sebelumnya yang pernah terjadi di Indonesia, ya, bagaimana pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa tindakan. Nah, ini nih. Dan kelompok 10 yang terakhir adalah usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat atau disabilities. Nah, ini juga penting. Kenapa saya katakan mereka kan manusia, butuh pelayanan. Ingat, kembali lagi, social welfare for all. Berarti Kesos itu milik siapa saja. Tidak hanya orang-orang yang memiliki kemampuan, tidak hanya untuk orang-orang yang memiliki kesempurnaan, tapi mereka yang memiliki hambatan juga harus diperhatikan. Maka tidak heran kesetaraan siapapun yang namanya manusia mesti ada. Maka di mal-mal, di pemerintahan, dimanapun mesti ada kolom tertentu untuk mereka-mereka yang mengalami disabilitas. Karena apa? Karena mereka punya hak yang sama. Oke, jadi
Ini 10 kelompok ya, yang akan membahas masing-masing bagian tadi. Nah, untuk penugasan ini ya, ingat kita tidak saling menyalahkan, tidak mengoreksi sebuah kesalahan, tapi cari sebuah kebenaran sehingga saling melengkapi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, saling mengisi. Jadi tidak sekedar kelompok ini yang tampil maka dia yang menguasai bahan, belum tentu. Kelompok lain juga boleh. Maka saya katakan di video kali ini kalian harus wajib memahami materi masing-masing kelompok lainnya. Supaya apa? Muncul satu kesepahaman. Yang kedua, muncul satu keilmuan. Ya. Sehingga semakin banyak kita memperoleh pengetahuan dan informasi kekinian atau terbaru, maka kita lebih banyak melek dunia. Ya. Oleh sebab itu, jangan lupa ya, kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan video ini, informasi yang ke teman yang lainnya, jangan di skip karena akan ada video lanjutannya dan akan ada informasi serta instruksi berikutnya. Jadi tetap di ABKD Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Penugasan hanya butuh waktu 1 minggu. Terima kasih. Bagi yang punya komentar, silakan tulis di kolom komentar. Ya, nanti akan ditanggapi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.